Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang sifat-sifat cahaya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Masih ingatkah teman-teman, sumber energi cahaya terbesar di bumi itu yaitu adalah matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk kita pelajari bersama sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Di sini bisa kita melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di bawah di ruangan yang tertutup dinding. Cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus dari gambar ini? Tentulah bisa. Nah, itu adalah salah satu contoh cahaya merambat lurus. Yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantulkan dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Salah satu contohnya seperti gambar yang saya tampilkan, itulah salah satu contoh daripada cahaya bisa dipantulkan. Yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Nanti bisa dilihat gambar ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketika ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening atau benda buram dan gelap? Nah, coba diperhatikan gambar tersebut. Nah, cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contoh tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Contohnya gambar tersebut ada pantulan, ada senter dipantulkan kepada sebuah benda bening sehingga bisa menembus benda. Yang kedua adalah kita contohkan senter menembus benda buram. Hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Yang ketiga adalah benda yang gelap. Ketika senter dipantulkan kepada benda yang gelap atau benda padat, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat bisa kita lihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Seperti contoh pada gambar di bawah ini, ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. Selanjutnya, sifat cahaya yang kelima adalah cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih.
Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi seperti contoh pada gambar. Lalu pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi terbentuk di langit? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan air. Contoh gambar adanya pelangi. Nah, selanjutnya sifat cahaya yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Perhatikan kedua gambar di bawah ini. Sifat-sifat cahaya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam sukses bersama.